Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafsi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas D. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Pak Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang bertema Tujuan Psikologi Agama sebagai Ilmu dan Komunikasi. Tujuan psikologi agama dalam menyingkap rahasia jiwa dan aplikasinya dalam bimbingan spiritual. Berdasarkan hasil pengkajian dari berbagai sumber literatur yang relevan, terungkap bahwa psikologi agama itu memainkan peran penting dalam memahami keadaan mental manusia, serta memainkan peran penting dalam memahami perjalanan kehidupan spiritualnya. Penemuan-penemuan ini menunjukkan ada hubungan yang kuat antara elemen psikologis, pengalaman keagamaan, dan proses pengembangan spiritual. Dengan demikian, diskusi berikut disusun secara teratur untuk menjelaskan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan tujuan psikologi agama serta penerapannya dalam pendampingan spiritual. Hasil serta pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, antara lain fungsi psikologi agama dalam memahami perubahan jiwa, terus penyampaian motivasi dan pertikaian spiritual, kemudian penerapannya dalam bimbingan spiritual, serta dampaknya terhadap pengembangan metode pendampingan spiritual. Yang pertama, peran psikologi agama dalam memahami dinamika jiwa. Psikologi agama ini tidak hanya menganalisis pengalaman spiritual secara umum, tetapi juga mengungkap dinamika jiwa yang kompleks seperti yang dibahas dalam tasawuf Islam. Misalnya, Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menggambarkan perjalanan jiwa dan nafsu amarah, yaitu jiwa yang diperintahkan kejahatan menuju nafas mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, di mana pengalaman keagamaan itu berfungsi sebagai katalisator transformasi. Selain itu, psikologi agama membantu mengidentifikasi bayangan diri dalam pengalaman religius, di mana emosi ditekankan seperti rasa takut dosa muncul sebagai bagian dari pencarian makna hidup. Yang kedua, psikologi agama dalam meneliti pendorong dan pertikaian spiritual. Pendorong spiritual seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan trauma masa lalu, seperti yang dijelaskan oleh Batson dalam agama dan individu. Dalam Islam, motivasi tulus atau ikhlas itu kontras dengan riya atau pamer. Di mana psikologi agama membantu membedakannya melalui introspeksi. Contohnya, konflik spiritual seperti was-was dalam tasawuf dapat diatasi dengan riyadhah, yaitu latihan spiritual yang meningkatkan ketahanan emosional. Pertikaian spiritual juga memiliki dimensi positif sampai negatif. Konflik yang dikelola melalui taubatun nasuha dapat mempercepat kematangan spiritual, sementara yang terabaikan menyebabkan depresi keagamaan. Di pesantren modern seperti Tebu Ireng, konflik ini sering muncul dari paparan media sosial. Psikologi agama ini merekomendasikan muhasabah harian untuk konversi konflik menjadi penumbuhan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman ini penting untuk pendampingan yang holistik. Yang ketiga, aplikasi psikologi agama dalam bimbingan spiritual. Penerapan psikologi agama dalam bimbingan spiritual melibatkan model integratif seperti spiritual CBT, Cognitive Behavioral Therapy berbasis agama, yang menggabungkan ayat Al-Quran dengan teknik relaksasi. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh terhadap pengembangan bimbingan spiritual. Pengaruh psikologi agama mendorong inovasi seperti pengembangan aplikasi digital bimbingan spiritual, misalnya aplikasi dzikir berbasis AI untuk memantau emosi, dan yang terintegrasi dengan prinsip keagamaan. Integrasi ini menghasilkan pendampingan berkelanjutan, di mana norma agama itu dilengkapi data psikologis individu sampai penggunaan skala. Di Indonesia, kebijakan Kemenak ini mendorong pelatihan kiai dengan psikologi agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Dampaknya meluas ke masyarakat. Perpaduan ini mengurangi stigma kesehatan mental di komunitas keagamaan. Pengembangan lebih lanjut ini diperlukan melalui penelitian Pengembangan lebih lanjut diperlukan melalui penelitian longitudinal di pesantren, memastikan layanan yang adaptif terhadap dinamika sosial modern seperti sekularisasi. Kesimpulannya dari artikel ini yaitu psikologi agama terbukti sebagai instrumen krusial yang memahami dinamika jiwa manusia, dari perjalanan nafas dalam tasawuf Al-Ghazali hingga pengurangan kecemasan melalui ritual seperti sholat. Pembahasan ini menggarisbawahi dalam menganalisis pendorong spiritual, yaitu ikhlas versus riya, dan pertikaian seperti waswas yang dapat mengkonversi menjadi kematangan melalui musahabah dan riyadhah. Secara keseluruhan, integrasi psikologi agama dapat dengan dakwah dan tasawuf tidak hanya memperkaya pendampingan spiritual yang holistik, empati dan adaptif terhadap tantangan modern seperti media sosial, tetapi juga mengurangi stigma kesehatan mental pada masyarakat Muslim Indonesia. Rekomendasi utama adalah memperluas pelatihan kiai dengan modul psikologi agama dan penelitian empiris longitudinal untuk model bimbingan berkelanjutan. Ini berguna untuk optimalisasi kesejahteraan jiwa dan umat. Dalam lingkungan bimbingan spiritual, penggunaan dasar-dasar psikologi agama terbukti efektif dalam memperbaiki proses pendampingan. Para pembimbing yang mengenai keadaan psikologis para peserta didik dapat memberikan panduan yang lebih tepat, empati, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Metode ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah internal, tetapi juga mendorong perkembangan iman dan kesadaran diri secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.